Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali boleh bersama merenungkan firman Tuhan untuk layanan kategorial kita. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Dengan sungguh kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah realitas kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan bahkan penuntun kami di jalan-jalan hidup kami. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk melayangkan firman di saat ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan kita ambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 58 ayatnya yang kelima, yang begini katanya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, kita memasuki Minggu Prapaskah. Sejak Rabu Abu semalam kita merayakannya, kita diajak untuk menyadari betapa bahwa kita adalah debu dan abu adanya. Di dalam perendahan diri itu maka diiringi dengan Prapaskah. Prapaskah ini warga Kristen, umat Kristen biasanya melakukan puasa. Tetapi puasa yang seperti apa yang kita lakukan? Puasa kita bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum. Kalaupun juga di antara bapak dan ibu menggunakan pada masa-masa Prapaskah dan masa puasa ini untuk tidak makan dan tidak minum, itu pun juga baik adanya. Dan bahkan sebagian biaya yang biasa kita pakai untuk kehidupan kita bisa kita sisihkan untuk saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Tetapi yang utama, saudara, berpuasa kita bukan soal tidak makan dan tidak minum. Tetapi berpuasa kita adalah puasa perendahan diri. Puasa kita adalah puasa pengendalian diri. Puasa kita lebih kepada sikap spiritualitas kita. Sikap kita adalah kita menghayati betapa bahwa kita adalah umat Tuhan. Orang yang sudah mendapat anugerah karya penyelamatan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima cinta Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Karena itu, pada masa puasa ini kita merenungkan akan makna kasih Tuhan. Betapa besar kasih itu yang menyelamatkan kita. Pada masa puasa ini pun juga kita merendahkan diri bahwa kalau kita ada, kita hidup dengan sukacita, kita pun juga beroleh kasih, dan kita pun juga beroleh kebaikan, itu semata-mata bukan oleh karena usaha kita. Tapi semata-mata hanya oleh karena cinta Tuhan dan kasih Tuhan yang melimpahi hidup kita. Karena itu saudara, pada masa puasa ini pun juga kita diajak untuk merenung. Betapa kita menerima kasih, maka baiklah kita pun juga hidup di dalam saling mengasihi. Baiklah bahwa puasa kita pun juga adalah puasa yang merendahkan diri. Dan puasa kita pun juga adalah puasa yang sungguh-sungguh menyesali akan segala tindakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita di hari lalu. Sehingga pada masa puasa ini kita kembali membulat tekad. Pada masa Prapaskah ini kita kembali menguatkan motivasi, menguatkan di dalam diri kita untuk melakukan segala yang baik.
Dan terlebih segala yang baik itu dilandasi oleh cinta dan kasih kita kepada sesama. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu saudara yang kekasih, puasa yang harus kita adakan dan puasa yang kita lakukan adalah puasa untuk hidup dan menghayati benar akan makna kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali bersama berdoa. Bapa dalam sorga, kami hanyalah debu dan kami hanyalah abu. Biarlah masa prapaskah dan masa puasa ini boleh menguatkan kami untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah mengasihi, maka ajari kami untuk juga mengasihi sesama. Agar di dalam kehidupan kami sungguh ada sukacita, ada damai. Dan di dalam kehidupan kami pun juga ada hidup di mana kami boleh saling menyokong, saling menopang. Dan di dalam hidup ini pun juga kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Meski ada banyak pergumulan, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun juga bahkan sakit penyakit, dan berbagai macam pergumulan-pergumulan lain. Kami percaya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, semuanya boleh kami atasi dengan baik. Karena itu Bapa, sungguh kami mau pertaruhkan hidup kami di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin.